warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mela Anjarwati, NPM 1901010046. Baik, di sini saya akan mewawancarai teman saya yang bernama Selma Febrianti mengenai perkembangan jiwa keagamaan pada remaja. Baik, kita langsung masuk ke pertanyaan yang pertama. Apakah yang Anda maksud dengan aktivitas keagamaan? Menurut saya, aktivitas keagamaan merupakan interaksi antara seorang hamba dan Tuhannya dalam bentuk perilaku seperti berdoa, sembahyang, sholat, dan sebagainya. Baik. Kemudian pertanyaan yang kedua, bagaimana pendapat Anda tentang masa remaja? Menurut saya, masa remaja itu merupakan masa peralihan dari seorang anak-anak menuju dewasa. Biasanya terjadi antara umur 12 sampai 21 tahun. Pertanyaan yang ketiga, sejak usia berapa Anda sudah mulai mengenal apa itu agama? Secara pribadi, diri saya sendiri mulai mengenal agama itu sejak usia kurang lebih 6 tahun saat masuk TK. Berarti masih sangat dini ya, Iya. untuk Anda mengenal apa itu agama. Kemudian siapa orang yang pertama kali mengenalkan tentang agama kepada Anda? Orang yang paling pertama mengenalkan pasti orang tua ya. Yang kedua guru TK atau PAUD, dan yang ketiga adalah guru TPA. Kan waktu waktu TK itu kan udah mulai budan-budannya nanti tuh kita, jadi udah mulai kayak sedikit-sedikit ya mengenal, meskipun sebelumnya udah mengenal dari kedua orang tua. Kemudian menurut Anda, bagaimana peran orang tua Anda dalam membina perkembangan jiwa keagamaan pada diri Anda? Menurut saya, orang tua itu ya berperan paling penting dan utama dalam membentuk kepribadian jiwa keagamaan seorang anak. Karena orang tua itu merupakan pendidikan nomor 1 di keluarga kita, apalagi seorang ibu. Nah, dengan pendidikan tersebut kan bisa membentuk benteng yang kokoh tentang keagamaan kita. Jadi peran orang tua sangat cukup penting ya, terutama orang tua yang pertama, kemudian faktor-faktor yang lain. Nah, menurut Anda, apakah ada faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan jiwa keagamaan Anda selain orang tua? Yang paling utama kan orang tua. Nah, terus lingkungan sekitar kita bergaul itu pun sangat mempengaruhi, dan teman yang terutama. Teman itu bisa membawa kita ke lebih baik, juga bisa membawa kita lebih buruk, tergantung kepada siapa kita berteman. Tergantung diri kita juga ya, Ya. mau ikut yang baik atau ikut yang buruk. Tapi kebanyakan kalau gaulnya sama orang yang buruk ya kebanyakan pasti ikut buruk. Tapi ada sih sebagian orang yang maksud baik meskipun dia bergaul dengan orang yang buruk. Kemudian pertanyaan yang selanjutnya, apakah Anda pernah atau sedang mengikuti aktivitas keagamaan di lingkungan Anda? Kemudian seberapa besar pengaruhnya bagi diri Anda dan orang lain? Kalau untuk saat ini saya mengikuti kegiatan semaan di desa saya. Menurut saya itu sangat berpengaruh sih dalam memperbaiki tata cara kita dalam membaca Al-Quran. Karena kan semaan itu kita jadi belajar gitu loh, belajar tentang tajwid, belajar ini loh bacanya gitu. Pertanyaan selanjutnya, apakah Anda mengalami kendala atau kesulitan saat mengikuti aktivitas keagamaan tersebut? Sejauh ini enggak sih, karena ya itu sih, pertama saya itu udah mental ya, dalam membaca meskipun masih sedikit. Jadi tidak ada kendala ya intinya ya. Kendalanya mungkin apa ya, kan itu hari Jumat, kadang kalau kuliah online gitu sebenarnya kalau pas kuliah, tapi jarang. Apakah Anda pernah memiliki konflik atau keraguan tentang agama yang Anda anut saat ini? Alhamdulillah sampai saat ini dan kedepannya tidak akan ada kendala, belum ada kendala. Karena menurut saya agama yang saya pilih itu udah sesuai banget gitu loh sama apa yang dibicarakan di Al-Quran, sama dengan ya yang kehidupan kita yang kita lihat. Jadi sudah kuat sekali ya. Dan pertanyaan yang terakhir, bisakah Anda ceritakan perkembangan spiritual keagamaan dalam diri Anda mulai dari masa anak-anak hingga saat ini? Ceritakan menurut bahasa Anda secara singkat. Jadi saya itu mengenal agama kan melalui TK, mulai dari usia 6 tahun. Nah, sebelum itu yang mengenal
banget ya, maksudnya udah oh ini loh Tuhanku itu Allah loh, nabiku ini itu kan secara tidak langsung diajarkan di rumah pada orang tua dan diajarkan di TK, di pengajian gitu ya. Nah, kalau mulai sholat, mulai dan lain-lain itu saya rasa SD kelas 1 itu udah mulai, meskipun ya namanya anak kecil ya, kadang bolong-bolong, kadang ya nggak sholat gitu. Nah, terus mulai sejak SMP tuh kan, sejak SMP udah mulai balik, jadi kita harus tetap sholat terus dong, apapun yang terjadi harus sholat, ibadahnya harus terpincang. Nah, masa peralihan SMP ke SMA ini ya mungkin karena pergaulan juga ya, jadi iman tuh kayak turun banget gitu, ikut pergaulan temen. Sholat ya meskipun sholat tetap sholat, tapi tuh kayak nggak ada apa ya, kayak nggak mengenal Allah gitu loh, cuma sebatas kewajiban. iya. Kemudian sekarang ini Nah, sejak mulai masuk kuliah, masuk mulai kelas 3 itu sih, sejak mulai kelas 3 itu udah mulai alhamdulillah sadar kembali. Loh, kenapa ya kok kayak gitu? Kelas 3 SMP sampai kelas 2 itu kok jauh banget gitu loh rasanya dari Allah. Kayak kok bisa gitu? Kenapa? Nah, terus tak dalami kan. Tak pikir terus, oh ternyata itu faktor teman. Karena menurut saya teman itu sangat mempengaruhi pergaulan kita, apalagi tentang keagamaan kita. mungkin karena sekarang kita Mulai- sudah dewasa, jadi sudah mulai mengerti dan paham Iya. benar-benar tentang tata cara kita beribadah. Iya. Baik, terima kasih Sela Febrianti atas waktunya. Terima kasih telah bersedia saya wawancara pada hari ini. Baik, sekian wawancara saya dengan saudari Sela Febrianti. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.